Sampai macam tu sekali guys, di mana dikatakan Uni Eropah telah menghapuskan nama Indonesia ataupun senarai nama Indonesia ini daripada daftar negara sahabat Uni Eropah. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan, sudah pun sentiasa support Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Parlimen daripada Uni Eropah telah menghapuskan Indonesia ini daripada daftar negara sahabat. Adakah ini benar? Jom kita semak dari video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video kita pada hari ini. Tanpa buang masa, terus kita semak video ini. Adakah benar guys? Langkah ini Eropa untuk melemahkan posisi Indonesia rupanya terus berlanjut. Terbaru, Dewan Komisi Uni Eropa baru saja menyetujui peraturan penegakan atau enforcement regulation yang lebih ketat dan berpotensi merugikan Indonesia hingga ratusan triliun per tahun. Uni Eropa seakan tak henti-hentinya mencari masalah pada Indonesia. Belum selesai urusan di meja Badan Perdagangan Dunia atau WTO terkait larangan ekspor nikel, kini turunan komoditas andalan Indonesia kembali terancam, yakni turunan minyak sawit mentah atau CPO, yakni biodiesel. Melansir kabar dari Reuters, Uni Eropa kini tengah melakukan penyelidikan apakah biodiesel Indonesia menghindari bea Uni Eropa melalui China dan Inggris. Penyelidikan mengikuti permintaan awal dari Dewan Biodiesel Eropa, sebuah asosiasi produsen Eropa. Permintaan itu berisi bukti yang cukup bahwa tindakan balasan yang ada pada impor produk yang bersangkutan dilakukan oleh impor produk yang sedang diselidiki, kata Komisi Eropa dalam jurnal resmi Uni Eropa, dikutip CNBC Indonesia. Pemerintah Indonesia pun dikabarkan bakal mengajukan keberatan atas langkah Uni Eropa yang bakal menerapkan peraturan penegakan atau enforcement regulation terhadap Indonesia. Hal ini lantaran proses sengketa larangan ekspor biji nikel Indonesia di WTO masih berlangsung. Staf khusus Menteri Perdagangan Barakrisna Hasibuan mengatakan, Uni Eropa saat ini berencana menerapkan ketentuan enforcement regulation terhadap Indonesia. Dalam aturan itu, Uni Eropa bisa menilai kerugian yang mungkin dialami oleh negara-negara di Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan ekspor biji nikel Indonesia. Saat ini, Uni Eropa tengah melakukan konsultasi publik dengan pelaku usaha Uni Eropa terkait implementasi secara umum, produk, nilai kerugian, bentuk retalisasi, dan nilai kompensasi yang akan dikenakan, serta keputusan untuk jadi atau tidaknya menerapkan ketentuan tersebut terhadap Indonesia. Sampai saat ini, mereka belum menyampaikan ke pemerintah Indonesia keputusan tersebut, ujar Bara kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa 22 Agustus 2023. Dalam aturan tersebut, Indonesia akan dituntut atas seluruh kerugian yang diderita oleh para penguasa Eropa yang terdampak dari kebijakan pelarangan ekspor biji nikel Indonesia. Tak main-main, nilainya bisa mencapai ribuan triliun. Dan nilai fantastis itulah yang akan dituntutkan kepada Indonesia, di mana Uni Eropa akan menggunakan WTO sebagai alat untuk memeras Indonesia. Jika Indonesia kalah, bukan saja Indonesia akan dirampok habis-habisan, tapi Indonesia juga akan dipaksa menghentikan seluruh program hilirisasi industrinya. Bahkan admin cukup terkejut saat membaca sumber berita ini yang dirilis melalui laman CNBC Indonesia di artikel berjudul Uni Eropa Jegal Indonesia Lagi, Begini Aksi Perlawanan Jokowi, di mana kebijakan atau peraturan penegakan enforcement regulation
menjadi kebijakan paling agresif dan provokatif yang dapat menyulut peperangan dagang ke arah yang makin tidak sehat. Meski demikian, Bara menilai pemerintah Indonesia tak bakal tinggal diam. Pemerintah, kata dia, telah menyampaikan keberatan atas langkah Uni Eropa yang menetapkan enforcement regulation tersebut. Pasalnya, proses sengketa larangan ekspor biji nikel Indonesia di WTO masih berlangsung, apalagi majelis banding juga belum terbentuk. Jadi seharusnya Uni Eropa juga menghormati prosedur di WTO itu, bukan dengan menerapkan enforcement regulation dan langkah Indonesia untuk banding sesuai dengan ketentuan WTO, secara prosedur Indonesia taat asas tambahnya. Sebagai informasi dalam situs resmi Uni Eropa atau European Union europa.eu dikatakan bahwa langkah pembentukan enforcement regulation setelah Indonesia mengajukan banding laporan ke WTO atas kekalahan gugatan beberapa waktu yang lalu. Peraturan penegakan Uni Eropa memungkinkan Uni Eropa untuk menegakkan kewajiban internasional yang telah disetujui oleh sesama anggota WTO. Ketika perselisihan perdagangan diblokir, meskipun Uni Eropa telah berupaya untuk mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan dengan itikat baik, ungkap Uni Eropa dalam situsnya. Para pemangku kepentingan Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan peraturan penegakan Uni Eropa dalam kasus ini. Adapun tindakan yang bisa dilakukan ini dapat mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor. Pada saat yang sama, Uni Eropa akan melanjutkan upaya untuk mencapai solusi yang disepakati bersama atas sengketa biji nikel tersebut, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement, terang situs tersebut. Sementara itu, banyak pengamat meyakini satu-satunya jalan keluar bagi Indonesia saat ini adalah dengan bergabung dengan aliansi ekonomi yang jelas lebih kuat dan mampu menopang berbagai kebutuhan dalam negeri Indonesia. Bridge disebut sebagai satu-satunya alternatif terbaik dan paling masuk akal yang bisa mempertahankan kedaulatan Indonesia dalam mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Dengan bergabung dengan Bridge, Indonesia memang akan dimusuhi oleh Barat. Akan tetapi, Indonesia akan mempunyai sekutu yang siap membantu Indonesia, baik dalam sektor pangan, finansial, kesehatan, bahkan pertahanan. Jadi bagaimana menurut kalian? Haruskah Indonesia tetap menjadi negara lemah yang diatur Barat atau bangkit bersama Bridge untuk kobarkan api perlawanan? Guys, pada dasarnya sebenarnya Indonesia tidak ada masalah dengan WTO ataupun dengan Uni Europe berkait dengan segala aspek ekspor import di khususnya bahan mentah di Indonesia. Tapi selepas sahaja Indonesia memperkenalkan satu konsep yang dikenali sebagai hilirisasi, di mana Uni Europe mula
untuk tidak mau berurusan bersama dengan Indonesia, disebabkan konsep herilisasi ini di mana pihak khususnya kepada Uni Europe tidak mendapat untung yang begitu banyak. Dan kalau kita tengok di mana Indonesia dapat memaksimumkan penggunaan bahan mentah secara ekspor, dan keuntungan banyak Indonesia dapat jika dilakukan herilisasi. Dan selepas daripada itu, Indonesia banyak kali telah pergi ke persidangan WTO untuk membincangkan mengenai isu ini. Dan sampailah pada tahap di mana dikatakan Uni Europe akan memboikot import daripada Indonesia, khususnya bahan mentah dalam aspek nikel. Kalau kita tengok kegunaan ekspor nikel di Indonesia ini memang sangat-sangat meluas, khususnya untuk digunakan pakai di Uni Europe. Bayangkan, larangan ekspor nikel ini berbuah hasil apabila Uni Europe telah menggugat kebijakan larangan ekspor biji nikel di Indonesia sejak Januari tahun 2020 lagi. Tetapi kalau kita tengok nilai ekspor produk nikel di Indonesia ini tetap naik. Pada tahun 2021 dikatakan 87% naik berbanding pada tahun sebelum larangan ini bermula pada tahun 2019. Jadi di sini pun kita dapat nampak bahawa sebelum larangan untuk mengekspor bahan nikel ini keluar daripada Indonesia ke Uni Europe, di mana dikatakan lebih daripada 20% perbezaan dia daripada tahun 2019 sampailah pada tahun 2020. Jadi nikel di Indonesia memang sangat-sangat diguna pakai, walaupun banyak sekali di Uni Europe ingin memboikot nikel daripada Indonesia. Sebenarnya kalau kita tengok, ada implikasi dah apabila Uni Europe ingin menghapuskan Indonesia ini daripada daftar negara sahabat daripada aspek ekspor segala bahan-bahan mentah. Tetapi ada solusi dah, di mana dikatakan Indonesia ini jika join bridge ini di mana Rusia, India, China, Afrika dan ada beberapa negara-negara yang lain, jika Indonesia menjadi sebahagian daripada bridge, di mana ekspor Indonesia tidak sahaja tertumpu di Uni Eropah, tetapi ekspor Indonesia akan diperluaskan ke India, ke China, ke Rusia dan negara-negara yang lain. Jadi ekspor Indonesia tidak mustahil akan bertambah. Mungkin pada tahun 2021 87%, pada tahun 2023 pasti akan melonjak lebih daripada itu, mungkin 98% ekspor nilai nikel dan juga bahan-bahan mentah yang lain. Sebab ekspor Indonesia bukan sahaja tertumpu di Uni Eropah, tetapi semua negara ingin melakukan jalinan kerjasama untuk mendapatkan bahan-bahan mentah di Indonesia sendiri. Pendapat kalian semua bagaimana? Okey guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik butang subscribe, tunggu apa guys? Please klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.